Panatua Zaishin akan membacakan spoiler alur cerita Kang Xiaoyan, Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Matur nuwun, yang sudah hadir nyimak di channel YouTube Panatua Zaishin. Matur nuwun, pertempuran melalui surga, bab 1224, situasi. Tubuh Xiaoyan tidak berhenti sebentar meski mendengar raungan marah yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh. Api ungu coklat bertahan di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti binatang api yang mengamuk. Para penjaga yang tersisa di aula jiwa buru-buru menghindar ketika mereka melihat iblis ini menyerang. Pelindung yang telah dihilangkan di tangan Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan mereka benar-benar ketakutan. Siapa yang berani melangkah maju dan berhenti sekarang? Tanpa ada yang berhenti, kecepatan Xiaoyan juga dimasukkan ke puncaknya. Dia bisa merasakan hantu tua Zai Xing mengejar dengan sigap. Jelas, orang tua itu benar-benar marah setelah dibodohi oleh tubuh ilusi 3000 petirnya. Bajingan tua ini, Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jika bukan karena hantu tua Zai Xing ini, perjalanan ini akan berjalan dengan sangat lancar. Sayangnya, puncak dari kekuatan 5 kelas Douzun sudah cukup untuk menyebabkan pembalikan kekuatan lineup dari kedua belah pihak kali ini. Xiaoyan mengutuk sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu keluar dari jarak dekat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu coklat yang keluar dengan suara swoosh. Beberapa kekuatan yang sangat ganas dan kejam di langit dihancurkan dengan keras saat Xiaoyan melaksanakannya keluar dari Hall of Souls. Ini mengejutkan Xiaoyan saat dia buru-buru menghindari mereka. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat dipindahkan ke udara. Baru setelah itu dia memiliki waktu luang untuk menyaksikan situasi di luar aula jiwa. Saat ini, lembah itu benar-benar berantakan. Garis retakan yang sangat besar seperti mulut buas yang menutupi seluruh lembah. Beberapa jalur retakan bahkan menaiki lereng gunung. Bebatuan besar yang terus-menerus terjalin dari tebing di sekitarnya, tumbukan lembah hingga berguncang terus-menerus, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Sosok manusia saling bersilangan di tengah lembah. Doki yang luas dan perkasa menembus langit. 10 aura yang kuat dan menakutkan berfluktuasi di langit. Dalam menghadapi pertempuran intens yang belum pernah terjadi sebelumnya, ruang tempat ini menjadi sangat tidak stabil. Banyak garis retakan yang muncul seperti ular sanca besar, menyebabkan pelindung jiwa itu merasakan debaran jantung di dalam hati mereka. Mereka tidak berani ikut campur dalam pertempuran di level ini. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiaoyan. Itu adalah tempat di mana Ziyan berada. Tidak ada elit Douzun yang mengganggu gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi dan menemukan beberapa pelindung aula jiwa untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis kecil ini tidak diragukan lagi telah meningkat pesat setelah hilang untuk jangka waktu tertentu. Namun, yang aneh adalah bahwa Xiaoyan sebenarnya tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari Ziyan dengan persepsi spiritualnya. Cara itu seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar menyembunyikan kekuatan ini. Meskipun Xiaoyan biasanya tidak bisa merasakannya, dari cara Ziyan menggunakan telapak tangan untuk menyerang pelindung yang telah mencapai kekuatan bintang 6 Douzong sampai dia melonjakkan darah dan terbang mundur, kekuatan gadis ini seharusnya cukup kuat. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu situasi di daerah ini. Dia menghela nafas. Dari cara ini, tampaknya kelompok Xiaoyan tidak dirugikan. 5 Douzun di sisi Hall of Soul memiliki kekuatan 3 bintang atau lebih. Oleh karena itu, selain Tejian Zunze, yang hampir tidak bisa bertahan, empati dengan keteguhan berada di atas angin. Orang itu telah diselamatkan, menyebarkan. Dalam situasi ini, Xiaoyan tidak lagi punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia berteriak keras setelah memahami situasi. Setelah mendengar teriakan Xiaoyan di langit, kegembiraan melonjak di wajah Feng Zunze dan yang lainnya. Namun, lawan mereka telah melepaskan serangan pembohong pada saat ini, mengganggu mereka dengan kuat dan menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menyaksikan medan pertempuran yang sangat kacau di langit. Situasi seperti ini jauh lebih rumit dari yang dia duga. Cici,
Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa ahli Hall of Soul di sekitar saat dia muncul. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan di atas, tetapi mereka berpikir bahwa mungkin saja menggunakan nomor mereka untuk mempertahankan Xiao Yan. Oleh karena itu, 3 konstruksi dilakukan. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak tajam lurus yang menembus secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Enyah, ekspresi Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan serangan dari ketiga pelindung aula jiwa ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia langsung meraih ketiga rantai itu. Tangannya gemetar dan naga api ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu, mereka menggali melalui rantai dan dengan keras menghantam dada 3 pelindung aula jiwa. Tubuh pelindung segera terbang mundur setelah menderita pukulan ketiga yang begitu berat. Akhirnya, mereka dengan keras memanggil pilar batu di sekitarnya. Kabut hitam yang tertinggal di tubuh mereka menjadi lebih tipis dalam sekejap. Para ahli dari aula jiwa di sekitar Xiao Yan juga memiliki wajah yang terisi dengan ketenangan ketika mereka melihat yang terakhir secara acak mengalahkan pelindung ketiga. Badan penyerang depan mereka buru-buru berhenti dan mereka tidak lagi berani untuk maju dengan mudah. Sejak kamu datang, kamu bisa lupa pergi. Xiao Yan baru saja melangkah mundur setelah memaksa pelindung ketiga ketika atap aula besar tiba-tiba pecah. Sesosok naik ke langit saat tawa dingin yang padat di tempat itu. Ini buruk. Hantu tua itu datang mengejar. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar tawa dingin ini. Penghalang spasial, segel. Hantu tua Zai Xing menyapu matanya yang gelap dan pekat di atas medan pertempuran itu dari langit. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kepadatan wajahnya bahkan menjadi kekayaan. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel aneh saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah teriakan hantu tua Zai Xing terdengar, ruang lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Setelah itu, lipatan melingkar menyebar. Mereka menjadi seperti pakaian yang ditumpuk satu sama lain saat mereka digantung di langit yang kosong. Hantu tua Zai Xing, Feng Zunze, yang sedang terjerat dengan lawannya, juga menemukan hantu tua Zai Xing. Wajahnya berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak. Feng Xian, kamu benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini, Anda bahkan telah menerobos masuk ke Hall of Soul saya. Mata hantu tua Zai Xing terlihat menyeramkan saat dia melirik Feng Zunze dan berkata. Ekspresi Feng Zunze suram. Telapak tangannya dengan keras menghantam penentang yang terhormat dari Hall of Soul di depannya, yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Dozun, dan memaksa yang terakhir untuk mundur berpura-pura. Situasi saat ini agak melampaui kendali mereka. Munculnya hantu tua Zai Xing ini bisa jadi telah mengubah keadaan tempat ini. Jika ada yang tidak beres, kemungkinan cukup banyak kematian akan terjadi pada kelompok mereka hari ini. Setelah diriku yang dulu menghabisi anak kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa Hall of Soul-ku bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Hantu tua Zai Xing tertawa dingin. Segera, matanya yang gelap dan memanjang ke arah Xiao Yan di bawah. Suaranya padat saat dia berbicara, kamu berani membodohi aku yang dulu hanya dengan kekuatan Douzong. Ini adalah pertama kalinya diriku yang dulu bertemu dengan hal seperti itu. Hantu tua Zai Xing melangkah dengan lembut ke udara kosong setelah kata-katanya terdengar dan berjalan menuju Xiao Yan. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Itu mungkin menyebabkan seseorang merasa shock. Kekuatan bintang 5 Dozun sungguh luar biasa menakutkan. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zai Xing, yang melangkahi kabut hitam yang menembus ke langit dan tiba dengan niat membunuh yang besar. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuh secara pribadi. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak mungkin dia benar-benar cocok dengan hantu tua Zai Xing bahkan jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan benar-benar hanya setumpuk daging di atas talenan yang menunggu untuk disembelih. Saat ini dia sudah benar-benar menundukkan 3.000 api yang membakar. Dia bisa dianggap memiliki 4 jenis api surgawi. Jika dia menggunakan 4 jenis flame surgawi untuk bergabung menjadi Angry Buddha Lotus Flame, itu mungkin akan jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Annihilation Lotus Flame yang diciptakan dari Life Transforming Flame. Namun, Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup untuk menggunakan benda ini. Dengan kekuatan hantu tua Zai Xing, dia pasti tidak akan memberi Xiao Yan waktu yang cukup untuk mempersiapkan senjata pembunuh hebat semacam itu. Saat ini,
para elit Dozuns di pihak mereka telah ditahan oleh para sesepuh terhormat dari Hall of Souls. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Xian. Kekuatan gadis ini mungkin sedang melonjak dan wujud aslinya adalah naga void kuno tapi dia masih muda. Tidak mungkin dia menjadi tandingan hantu tua Zai Xing. Biarkan saya membantu Anda menahannya. Sementara mata Xiaoyan berkedip-kedip, Xian, yang berada di jarak dekat, tampaknya telah merasakan pikirannya. Tubuh kecilnya yang halus melompati udara dan muncul di depan Xiaoyan. Wajah kecilnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia berbicara. Dapatkah kamu melakukannya? Xiaoyan ragu sejenak sebelum bertanya dengan cemas. Masih bisakah kamu menemukan orang lain sekarang? Xian menjawab tanpa menoleh. Xiaoyan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, bantu aku mengulur waktu. Hati-hati, mundur jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya. Xian menganggukkan kepala kecilnya sedikit. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk segel yang aneh. Segera, cahaya ungu yang semakin melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh kecil Xian yang cantik tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang gadis cantik berambut ungu tinggi yang tampak sangat seksi. Cara memikat itu sebenarnya sama dengan yang dilihat Xiaoyan di lembah kecil saat itu. Xian menarik tapak rambut ungu di belakang telinga setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat sikap kagum Xiaoyan. Wajah cantiknya memerah dan dia langsung menatap tajam ke arahnya. Namun, dia lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil dari sebelumnya. Dengan melakukan ekspresi seperti itu, dia malah tampak sangat mempesona, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Kamu benar-benar mengalami perubahan besar. Kita, lanjut lagi baca alur cerita Kang Xiaoyan. Pertempuran melalui surga, bab 1225, penundaan. Hantu tua Zai Xing sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Xian, yang menghalangi di depan. Matanya memutar 2 kali di atas yang terakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Xian. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih bisa merasakan bahwa Xian tidak dapat menimbulkan banyak ancaman padanya. Mungkin itu adalah beberapa item unik yang dapat melindungi aura seseorang. Hantu tua Zai Xing berkumpul pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Segera, melirik ke arah Xiaoyan di belakang. Pada saat ini, yang terakhir menggetarkan cincin di Denmark setelah memanggil 3 jenis api surgawi. Gumpalan api putih pekat perlahan bangkit darinya. 4 jenis api surgawi. Melihat pemandangan ini, hantu tua Zai Xing tidak bisa membantu tetapi sedikit mengecilkan matanya meskipun dia tenang. Ekspresinya juga sedikit berubah. Kekuatan seperti api surgawi sangat hebat. Namun, itu sangat langka. Seseorang akan dianggap sangat tertarik untuk mendapatkan salah satunya. Namun, tangan Xiaoyan memiliki 4 jenis api surgawi. Bagaimana ini tidak menyebabkan hati hantu tua Zai Xing bergetar? Bocah ini memang sedikit misterius. Dari kelihatannya, dia sepertinya bersiap untuk melepaskan beberapa serangan yang sangat kuat. Hantu tua Zai Xing menebak niat Xiaoyan setelah melihat ekspresi serius yang terakhir. Meskipun dia tidak yakin tentang seberapa kuat keterampilan Dou yang telah disiapkan Xiaoyan, karakternya yang biasanya berhati-hati tidak akan membiarkan Xiaoyan berhasil menampilkannya. Ini adalah kasusnya bahkan jika dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan dapat mempertahankan situasi tersebut. Brat, jangan terus bertindak bandel. Ini hanya akan membuat takdirmu semakin menyakitkan. Hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang gelap dan dingin sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kakinya menginjak ruang kosong dan dia perlahan berjalan menuju Xian. Kabut hitam yang luas dan kuat bertahan di belakangnya dan tekanan menyebar. Ini telah menyebabkan aura cukup banyak ahli Hall of Soul menjadi sedikit lamban. Dihadapkan dengan hantu tua Zai Xing yang perlahan berjalan mendekat, wajah cantik Xian juga menjadi semakin serius. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan tangannya juga terkepal erat. Apakah kamu akan menyingkir atau kamu ingin aku yang dulu menyerang? Aku yang dulu tidak tahu bagaimana maksudnya bersantai pada kecantikan seperti orang-orang muda itu. Hantu tua Zai Xing perlahan mengulurkan tangan setelah berhenti beberapa puluh kaki di depan Xian. Dia mengarahkannya ke Xian dari pengasingan dan berbicara dengan suara samar. Serang saja jika kamu mau.
Mengapa Anda harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Ziyan hanya mengerutkan kening dan tertawa menghadapi tekanan yang sangat besar dari hantu tua Zai Xing. Kamu memang tipe yang sama dengan bocah itu. Bahkan nada bicaramu tidak disukai, wajah hantu tua Zai Xing menjadi sedikit suram. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di matanya. Segera, dia mengepalkan tangannya yang mengarah ke Ziyan. Setelah hantu tua Zai Xing bertepuk tangan, riak tak terlihat segera menyebar dengan cara seperti kilat. Segera setelah itu, ruang di sekitar Ziyan tampaknya telah terjepit oleh tangan tak terlihat yang sangat besar. Tiba-tiba tenggelam di tengah gelombang suara retak. Ruang di sekitar Ziyan dengan kejam dikompres ke transmisi. Jika seseorang dengan kuat menekan kekuatan agung itu, bahkan daging seorang ahli di puncak kelas Douzong akan segera pecah. Namun, ketika ruang kompresi menekan tubuh Ziyan, cahaya ungu yang tertinggal di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, itu menyebar. Ketika itu terjadi, ruang tenggelam dengan keras menekan ke dalam menjadi padat. Setelah itu, perlahan-lahan menghilang menjadi ketiadaan. Kamu masih terlalu lembut untuk memainkan kekuatan spasial di depan nenek-nenek ini. Ziyan secara acak menyelesaikan kompresi spasial ini. Setelah itu, dia menutup mulut kecilnya dan berbicara seperti orang tua. Menarik, sebuah kejutan melintas di mata hantu tua Zai Xing ketika dia melihat bahwa Ziyan dengan mudah menyelesaikan tekanan spasial yang bahkan seseorang di puncak kelas Douzong tidak akan berdaya melawannya. Dia segera tertawa dingin dan menggenggamnya. Setelah itu, pukulan dilakukan tanpa gerakan yang bagus. Bang! Pukulan dari hantu tua Zai Xing ini baru saja dilemparkan ketika kabut hitam yang megah segera berfluktuasi dengan cara yang mengerikan. Sementara itu goyang-goyang dengan kuat, itu berubah menjadi ular piton hitam raksasa-raksasa berukuran ribuan kaki. Itu kemudian meraung ke arah langit. Dengan ayunan ekor besarnya, ia mengeluarkan suara robekan dan mengoyak ruang kosong. Pada saat yang sama, itu membawa angin yang tidak berkompetisi dan menghancurkan menuju Ziyan. Piton besar hitam itu melesat di langit. Tekanan angin yang kuat yang tercipta secara langsung menyebabkan jurang sepanjang beberapa ratus kaki di dasar lembah meskipun jaraknya ribuan kaki. Beberapa batu besar pecah di tempat. Wajah Ziyan juga sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas oleh hantu tua Zai Xing. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tangannya juga terkepal erat. Cahaya ungu samar-samar diaglomerasi menjadi kepala naga buram di sekelilingnya. Tinju kekosongan kuno. Ziyan menjerit pelan. Cahaya ungu tiba-tiba muncul dari tangan seperti gunung berapi. Segera, naga besar berwarna ungu muda yang tingginya beberapa ratus kaki meninggalkan tangannya sambil membawa angin kencang dan kekuatan naga yang padat. Itu meraung ke arah langit dan menyerang dengan keras dengan ular piton hitam besar. Bang! Suara bergetar jiwa segera muncul ketika keduanya menyala. Gelombang udara yang mengerikan melanda langit seperti badai angin. Tebing di sekitar lembah dan alun-alun selatan runtuh di tempatnya. Batu-batu besar berukuran besar. Akhirnya, mereka mendarat dengan keras ke dasar lembah, mengeluarkan suara keras saat mereka melakukannya. Mengerang, tubuh halus Ziyan terus-menerus ditarik ke belakang saat gelombang udara yang menakutkan melonjak. Erangan rendah keluar dari tenggorokannya. Untungnya, dia tidak menderita luka apapun. Gelombang udara berkecamuk di langit sesaat sebelum akhirnya berhamburan. Tatapan hantu tua Zai Xing yang biasa melihat ke arah Ziyan juga menjadi semakin aneh. Meskipun pukulan dari Ziyan sebelumnya kuat, tidak mungkin untuk sepenuhnya menerima serangan telapak tangan. Dari indranya, cahaya naga ungu itu telah memotong garis ruang spasial ketika keduanya menelepon dan mengirim sebagian besar serangan oleh piton hitam ke ruang kosong. Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh hantu tua Zai Xing. Teknik tinju yang aneh. Hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang aneh. Segera, matanya melirik ke arah Xiaoyan. Pandangan ini menyebabkan seluruh tubuh terisi keringat dingin. Ini karena Xiaoyan sudah dengan paksa menguleni 4 jenis api surgawi bersama. Melihat dari kejauhan, tampak seperti bola api yang sangat pembohong dan ganas. Suhu yang menakutkan menyebar dari tempat itu. Hantu tua Zai Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa kelembapan di seluruh tempat ini dengan cepat menguap. Rumputan hijau di lembah itu dengan cepat berbaring dengan kecepatan yang dilihat oleh mata telanjang. Bocah ini agak aneh. Saya tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Adegan aneh ini akhirnya membuat hantu tua Zai Xing merasa sedikit gelisah.
Dia secara alami jelas menyadari kekuatan api surgawi. Selain itu, kekuatan dari 4 jenis api surgawi sedang menumpuk satu sama lain, bahkan dia mungkin akan merasa tidak enak jika dia diserang olehnya. Pikiran ini melintas di hati hantu tua Zai Xing. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan padat. Dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan Ziyan dalam mode seperti hantu. Dia memukul dengan tangan besarnya dan kekuatan yang besar dan kuat menghantam dada Ziyan dengan gaya seperti kilat sambil membawa bentuk ketakutan yang menghancurkan kekuatan. Menghadapi hantu tua Zai Xing, yang tiba-tiba menggunakan serangan mematikan, ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah cantik Ziyan. Dia tidak bisa mundur saat ini. Jika dia akhirnya memberikan kesempatan pertama, dia mungkin mengganggu koneksi api surgawi Xiaoyan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melangkah maju. Cahaya ungu bertahan di atasnya saat tangannya langsung dipanggil dengan hantu tua Zai Xing. Bang bang bang, dua sosok mengikuti satu sama lain seperti bayangan di langit. Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam muncul, itu akan menghasilkan guntur seperti ledakan. Pada saat yang sama, banyak erangan yang teredam akan terus muncul. Bang, tabrakan dahsyat lainnya terjadi di langit. Sosok berwarna ungu itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seteguk darah merah cerah tanpa sadar dimuntahkan dari mulut. Tubuhnya juga diguncang hingga dia terus ditarik ke belakang. Sesaat kemudian sebelum dia menstabilkan tubuhnya, wajah cantiknya dipenuhi dengan pucat. Dia bukan tandingan hantu tua Zai Xing ketika harus menghadapi bentrokan seperti ini. Bukankah itu karena Ziyan memiliki konstitusi yang kuat dan bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan yang besar? Kemungkinan pembuluh darah di tubuhnya akan hancur dengan paksaan selama tabrakan telapak tangan ini. Bagaimanapun, seorang ahli di puncak bintang 5 Douzun benar-benar terlalu kuat. Namun, dibandingkan dengan wajah cantik berwajah Ziyan, badai besar terjadi di dalam hati hantu tua Zai Xing. Setelah bertukar pukulan, dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan yang pertama hanyalah kekuatan Douzong. Namun, gadis yang tampaknya lembut dan lemah ini bahkan lebih menakutkan daripada Xiaoyan. Tidak hanya dia dengan paksa menerima lebih dari menonton pukulan darinya, tetapi kekuatan mengerikan yang dipantulkan secara samar-samar itu benar-benar menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Gadis ini, monster macam apa dia? Sudut mulut hantu tua Zai Xing berkedut dan niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Orang-orang ini bukanlah orang biasa. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup untuk menimbulkan masalah di masa depan. Jika tidak, saat mereka bertemu lagi, orang yang tidak beruntung mungkin saja dia. Tangan memetik bintang. Ekspresi hantu tua Zai Xing akhirnya menjadi sangat gelap dan serius saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia dengan padat menatap Ziyan, yang mengawasinya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengeluarkan tawa dingin. Kabut hitam melonjak di tangannya sebelum dia tiba-tiba meraihnya. Perebutan ini sangat aneh. Ini karena tangan hantu tua Zai Xing menghilang secara aneh saat dia melakukannya. Hanya lengan yang tersisa di luar ruang itu. Rasa bahaya yang kaya melonjak dalam hati Ziyan saat dia melihat pemandangan aneh ini. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin diiringi saat dia menarik kembali. Segera, kekuatan besar dikirim dan dengan kuat meyakinkannya. Mati, kaulah yang akan mati dengan baik. Niat membunuh melonjak di mata hantu tua Zai Xing saat tangannya meraih leher Ziyan. Dia baru saja akan membunuh ketika garis kembali spasial tiba-tiba terbentuk di jarak yang dekat. Segera, menara yang kuat seperti sosok keluar dari sana. Tinjunya dengan keras menghantam kepala hantu tua Zai Xing. Cara itu sedemikian rupa sehingga kepala hantu tua Zai Xing akan meledak dengan keras jika dia dipukul olehnya bahkan dengan kekuatannya. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan hantu tua Zai Xing menjadi terkejut. Jelas mustahil untuk mengadopsi metode kehidupan sebagai metode kehidupan. Oleh karena itu, dia melepaskan Ziyan dengan cara seperti kilat dan telapak tangannya didekati dengan kepalan logam yang dengan keras mengisi. Bang! Badai yang mengerikan meletus. Hantu tua Zai Xing mundur 2 langkah terus-menerus. Tubuh kuatnya terbang mundur. Setelah itu, ia mendarat di samping Ziyan dengan cara yang agak mengejutkan. Uhuk, kawan, bukankah kamu pergi dan menjelajahi benua? Ziyan menahan napasnya dan terbatuk. Setelah itu, dia melihat pria besar di dekatnya dan terkejut. Pria besar itu secara alami adalah Xiongzan yang telah membawa Ziyan dari Pil Realm. Pada saat ini, dia juga tertawa terbahak-bahak.
Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat garis retakan spasial yang telah terkoyak sebelumnya. Dia memohon, sialan, ini bukan karena aku yang dulu ingin datang tapi aku terlempar. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi suram saat dia melihat Xiong Zhan dari jarak dekat. Setelah merasakan bahwa yang terakhir juga adalah Dou Zun, kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia bisa berbicara. Setelah itu, mata buru-buru kembali ke arah Xiao Yan berada, hanya untuk melihat teratai api yang sangat indah yang terbentuk oleh 4 warna yang perlahan-lahan tersebar di telapak tangan Xiao Yan. Penghancuran seperti kekuatan yang menyebabkan jantung terasa sedikit dingin perlahan menyebar. Melalui penundaan yang disebabkan oleh Xian, Xiao Ina akhirnya berhasil menggabungkan dan membentuk teratai api pemusnahan yang tercipta dari 4 jenis api surgawi. Xiao Yan tertawa getir dan mengguncang kepalanya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat menariknya kembali. Suaranya dalam saat dia berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Hati-hati, Xiao Yan menarik tangannya ke belakang saat dia mundur. Nyala api ungu coklat muncul. Setelah itu, mereka berpisah, berubah menjadi 3 kelompok api surgawi dengan warna berbeda tergantung di depannya. Sementara Xiao Yan telah menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, mata cantik Xian juga menjadi sangat serius. Dia dengan tegas menatap hantu tua Zai Xing dari jarak dekat. Mungkin saja dia merasakan aura yang benar-benar berbahaya di tubuh terakhirnya. Kali ini, itu bukan lagi hanya permainan. Dalam situasi saat ini, Xian juga sangat menyadari bahwa hantu tua Zai Xing ini adalah variabel terbesar. Dokter peri kecil dan lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri. Jika dia diizinkan untuk menyerang medan pertempuran itu, Little Fairy Doctor dan yang lainnya pasti akan dikalahkan dengan cepat. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menahan orang tua ini kembali. Dia harus menahannya sampai Xiao Yan berhasil melepaskan senjata pembunuh yang hebat itu. Hanya dengan begitu mereka dapat menarik diri dengan aman dari operasi penyelamatan hari ini. Jika tidak, kelompok mereka benar-benar akan menderita banyak korban. Semua harapan ada pada apakah dia bisa membeli waktu yang cukup untuk Xiao Yan. Bersambung.